Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat, para pecinta Nabi, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan cerita seorang yang buruk rupa, tapi ditunggu oleh para bidadari. Tapi sebelum kita lanjutkan cerita ini, jangan lupa tekan subscribe, like, and share, dan jangan lupa hidupkan lonceng agar mengetahui informasi dan cerita baru yang ada di channel ini. Ada satu hadis Nabi SAW yang populer di kalangan umat Islam, terutama bagi mereka yang para penuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sejalan dengan salah satu firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah SAW daripada kenikmatan dunia. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Julaibib namanya, begitu ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibib merupakan nama yang tak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Yathrib atau Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bungu, hitam dan fakir. Pakaiannya lusuh, kainnya usang, kakinya pecah-pecah tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh. Tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perobotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dari telapak tangan. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikianlah keadaan Julaibib kala itu. Namun Allah berkehendak menurunkan rahmatnya. Tidak satu pun makhluk bisa menghalanginya. Julaibib menerima hidayah dan dia berada di barisan terdepan dalam salat maupun jihad. Meski hampir semua orang telah memperlakukan seolahnya tiada, namun tidak demikian dengan Rasulullah SAW, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang ditinggal di Sufah Masjid Nabawi suatu hari ditegur oleh Rasulullah SAW. Julaibib, begitu lembut beliau. Nabi Muhammad SAW memanggil, "Tidakkah engkau menikah?" "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ya Rasulullah?" kata Julaibib tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya.
Rasulullah SAW juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang yang berkenan pada Julaibib. Namun hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah SAW kembali menanyakan hal yang sama. Julaibib, tidakkah engkau menikah? Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu 3 kali hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga, Rasulullah memegang tangan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansar. Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah pada pemilik rumah. Betapa indahnya dan betapa berkahnya. Demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, kata Rasulullah. Kupinang putri kalian untuk Julaibib, tegas Rasulullah. Sang ayah gadis terperangkik. Julaibib? Iya, untuk Julaibib, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata sang ayah gadis. Dan sang ayah gadis pun masuk ke dalam rumah, menanyakan kepada istrinya. Dan istrinya pun menjawab, dengan Julaibib? Bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat dan tidak berharta. Demi Allah, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib. Perdebatan itu pun berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujai, siapa yang meminta? Sang ayah dan sang ibu pun menjelaskan, apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirimkan aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku, kata sang gadis. Sang gadis salihah itu lalu membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain untuk tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Nabi yang tertunduk berdoa untuk sang gadis yang solehah itu, ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Demikianlah doa indah Rasulullah SAW. Maka benarlah doa Nabi Muhammad SAW. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri solehah dan bertakwa, tapi bila terlampau lama merindukannya di syurga, Julaibib lebih pantas menghuni syurga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan di akhir pertempuran. Nabi SAW bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah, serempak sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah kembali. Nabi SAW bertanya lagi, kali ini wajahnya merah bersemu. Tidak ya Rasulullah. Kali ini sebagian dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya. Tetapi aku kehilangan Julaibib, kata beliau. Para sahabat tersadar, carilah Julaibib. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh yang telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensalatkannya dan berdoa, ya Allah,
Dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya, kata Rasulullah. Demikianlah kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah SAW dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapat ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa taala. Rupa memang tidak seelok para bangsawan. Harta tak sebanyak yang dimiliki para raja, namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib.